Apa yang akan kita raih dari puasa ini? Pertama, hebatnya puasa nih. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Pertama nih kehebatan puasa nih, agar kita naik derajat level ketakwaan kita kepada Allah. Rasulullah bersabda, man shoma ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan karena Allah, ghufira, diampuni, lahu, bagi orang ini, ma taqaddama, dosa yang lalu. Jadi dosa itu kayak mobil, makin besar mobilnya maka tidak bisa berhenti langsung. Mobil Toronton kalau mau berhenti harus dari jarak sekian, tidak bisa langsung BM langsung ke tengah ketabrak. Ada kan sekelompok anak kecil tuh yang mau naik mobil, mobilnya membawa angkutan yang cukup berat, mobil Toronton berapa puluh ton itu, tidak bisa ngerem mendadak. Kenapa? Bobotnya berat, tidak bisa mengerem mendadak. Akhirnya si anak ini ketabrak. Dosa itu seperti mobil, makin besar dosanya maka tidak bisa langsung berhenti. Perlahan kita taubatnya, nggak bisa. Yang tadinya berdosa tiba-tiba let, yang tadinya suka melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah tiba-tiba nggak bisa. Dosa itu makin berat, makin susah berhentinya. Perlahan. Pertama kurangi dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini adalah ghufirallahu ma taqaddama min danbihi. Diampuni dosanya yang lalu. Adakah di antara kita yang masa lalunya pacaran dan pernah berbuat zina? Adakah di antara kita yang dulunya adalah anak yang durhaka kepada orang tua, menumpahkan air mata, membuat mereka kecewa, dan kita betul-betul dalam kehidupan penuh dengan kedurhakaan kepada Allah? Itu masa lalu, nggak apa-apa, karena sudah tidak bisa dirubah lagi. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi Allah dengan kasih sayangnya menghantarkan kepada kita sebuah bulan, menjanjikan terobatinya dan termaafkannya dosa-dosa kita. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Coba lihat orang-orang terdahulu pertolongannya seperti apa. Dengan lafaz Allah mereka ditolong itu. Nabi Nuh, Nabi Yunus ditolong oleh Allah dengan kalimat Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kan gitu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pertemuan Nabi Adam dengan istrinya dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipertemukan oleh Allah. Jadi istighfar kita, ampunan kita, puasa kita harus mampu menghapus dosa secara perlahan. Makanya kenapa doanya setelah taraweh biasanya di kampung-kampung masih dibaca nih, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Kalau dibaca bareng-bareng kan begitu ya. Kalau sendiri, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Istighfar. Jadi dosa itu seperti kendaraan, makin berat makin susah berhenti secara tepat, harus perlahan. Makin kecil dosanya makin bisa berhenti. Jadi tidak bisa nih serta-merta. Jadi kalau nanti pasangan kita tadinya masa lalunya buruk, jangan minta berubah dengan cara instan. Udah nggak apa-apa ya, mungkin sholatnya biasa lah, nggak apa-apa. Kalau belum bisa 5 waktu ya nggak apa-apa, subuh dulu. Aduh subuh deh saya nggak bisa, selalu kesiangan, nggak apa-apa, zuhur dulu. Begitu nikah mau berubah ya susah, proses. Biarkan Allah yang menilai keseriusan seseorang itu. Ikhtiar kita hanya memberikan perintah, contoh, mengajak. Sama ketika kita punya anak juga, nggak mungkin anak siapapun, anak sesoleh apapun orang tuanya, nggak mungkin langsung simsalabim abah kadabra, begitu lahir teh oe langsung soleh. Ayah, mama, ada yang bisa saya bantu? Eta orok minta bantuan. Berproses.
Jadi dosa seperti kendaraan, makin berat makin sulit berhenti seketika. Nah, Ramadan itu menjanjikan seperti itu. Ramadan itu seperti kepompong, ulat bulu yang begitu menjijikkan, ulat bulu yang boro-boro. Ada gak di sini orang yang, punten ya, kan ada orang yang suka binatang tuh, di rumahnya ada burung, di rumahnya ada binatang buas, harimau, cucu harimau kucing, apalagi ada yang pelihara apalagi yang di binatang-binatang banyak, berit dipelihara kan di rumah. Ada orang yang senang dengan hal-hal seperti itu, binatang-binatang itu, baik yang buas, yang lucu, pokoknya ada. Tapi ada nggak yang di rumahnya memelihara ulat bulu, kecuali ke pengrajin sutra? Nggak ada. Tuh di kamar saya banyak ulat bulu, nggak ada. Kenapa? Jijik. Jangankan anak kecil, orang tua saja dia jijik melihat ulat bulu. Tapi tahukah bahwa ulat bulu ini masuk dalam sebuah kepompong? Di dalam kepompong itu dia berubah 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, dan 40 hari kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, berwarna-warni, dikejar oleh anak kecil, berada di taman yang begitu menawan, indah, nampak. Begitulah janji Allah tentang puasa yang akan kita laksanakan. Ya. Jadi seperti kawaladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Dosa kita makanya ada Idul Fitri, kembali kepada fitrah, bukan kembali kepada Neng Fitri. Saya mau kembali ke Fitri itu ya. Jadi Idul Fitri. Makanya ayo dari sekarang perbanyak istighfar, siapkan hati, catat dosa, tuliskan kekeliruan kita di masa lalu. Apa yang paling dominan dari dosa-dosa kita? Dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah berupa jarangnya sholat di usia muda kita, sering universitas nipu kolot, ya, berbohong kepadanya. Udah catat itu. Ya Allah, bulan Ramadan ini harus jadi penyuci diri, harus menjadi ulat bulu yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Anggap saja Ramadan ini adalah kepompong kita, menahan lapar, menahan dahaga, menahan mata, menahan hati dari nafsu dan syahwat. Biarkan Allah memproses kita menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah.